Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Risma Aurelia Bawanti dengan NIM 208200036 dengan jurusan Tadris IPSA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pameran arsip virtual dengan judul Lahirnya Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup, falsafah, dasar negara, ideologi, dan wahana pemersatu bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi sandi kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Lahirnya Pancasila merupakan buah dari pemikiran para bapak bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan yang diimpikan oleh segenap bangsa Indonesia. Dan untuk memperingati harinya Pancasila pada 1 Juni, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menampilkan pameran virtual yang menyajikan arsip-arsip eksklusif yang selama ini disimpan tentang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara pada tahun 1945. Pada kesempatan ini kami tampilkan arsip yang memiliki nilai kesejarahan tinggi yang merekam detik-detik pembahasan pembentukan dasar negara Indonesia seperti informasi agenda sebelum sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang dalam bahasa Jepang dinamai Dokuritsu Zyunbi Teusakai, susunan acara pembukaan sidang, teks pidato Soekarno tentang dasar negara yang di dalamnya memuat Pancasila, notula sidang BPUPK, teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hingga persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut merupakan agenda acara sehari sebelum pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK, Dokuritsu Zyunbi Teusakai pada 27 Mei 1945. Ini merupakan susunan acara pembukaan sidang BPUPK pada 28 Mei 1945. Dan untuk yang ini merupakan sambutan Saiko Shikikan, Letnan Jenderal Nagano Yoshiuchi pada upacara pembukaan sidang BPUPK pada 28 Mei 1945. Saiko Shikikan berharap para anggota BPUPK mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Berikut merupakan ucapan perayaan dari Jenderal Itagaki Saishiro dalam pembukaan sidang BPUPK pada tanggal 28 Mei 1945. Dan yang ini merupakan susunan dari nama-nama pimpinan dan anggota BPUPK. Berikut denah urutan tempat duduk pimpinan sidang dan anggota BPUPK yang terdiri dari 60 anggota dan 3 orang pimpinan sidang. Di antaranya satu perwakilan Jepang pada bulan Mei 1945. Berikut merupakan pidato tentang dasar-dasar untuk Indonesia Merdeka oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang ini merupakan pidato Soekarno tentang usulan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut merupakan rancangan akhir primbel atau pembukaan UUD 1945 pada bulan Juni 1945. Setelah BPUPK dibubarkan, maka pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan istilah Dokuritsu Zyunbi Linkai. Tugas PPKI diantaranya menyegerakan kemerdekaan Indonesia serta melaksanakan sidang. Dokumen tersebut adalah pemberitahuan akan dilaksanakannya sidang anggota PPKI untuk menetapkan undang-undang dan memilih presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain menetapkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden, PPKI juga menetapkan wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi, 12 kementerian, dan agar presiden segera membentuk tentara kebangsaan pada tanggal 19 Agustus 1945.
Dan inilah lambang negara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Dan yang terakhir adalah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 pada tanggal 26 Juni 1958. Dan untuk epilognya adalah melalui sidang BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan dua hal penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden serta Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar yang termaktub di dalamnya pembukaan atau preambel sebagai hasil rumusan Tim 9 menunjukkan betul bagaimana negara Indonesia berdiri dan tujuan apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut, yakni menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian interpretasi dari saya. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.